Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita syarahi dulu yang tadi ya. Wa hadhihi waffaqakallah jaro minhu fi ibtida'i amrihi fil waqti alladzi kana fis suqi yabi'u wa yashtari qabla an ya'tiyahu ma'rufun bisabiyyi alladzi taqaddama dzikruhu wa da'alahu bi ayyurihahu mimma huwa fihi. Kejadian ini semoga Allah memberi taufik kepadamu. Amin. Ini sewaktu Sesari Asakoti masih berada pada permulaan suluknya, yaitu pada waktu beliau itu masih berjual beli di pasar. Sebelum datang Syekh Ma'ruf kepada beliau dengan anak kecil yang yatim itu, yang minta dikasih apa? Baju. Nah, wa qawluhu wa ana astaghfirullah min qawli alhamdulillah falhamdulillahi ta'atun min jumlati ta'ati wa salamatu dukanihi minan ni'amillati yahmadullaha 'alaiha. Dan perkataan Syekh Sari Asakoti, aku ini beristighfar kepada Allah dari perkataanku alhamdulillah, ini harus dipahami dulu ya. Alhamdulillah itu, mengucap alhamdulillah, dia termasuk ketaatan. Dari jumlah-jumlah ketaatan. Jadi jangan sampai kamu itu punya sangkaan berarti kalau saya itu dikasih nikmat, jangan mengucap alhamdulillah, jangan. Karena memang mengucap alhamdulillah itu ketaatan. Dan selamat pasarnya itu, selamat rukonya, itu termasuk nikmat-nikmat yang mana beliau itu memuji Allah karenanya. Wa inna makana istighfaruhu likaunihi lam yasbiq liqalbihil ghammu 'alal muslimin alladzina asabahumul hariq wa talfat amwaluhum. Adapun beliau itu beristighfar, kenapa? Karena tidak masuk dulu ke dalam kolbunya itu rasa sedih atas orang-orang muslim yang mana mereka itu terkena oleh kebakaran dan harta mereka. Jadi analisa syarih dengan analisa siapa tadi? Al-Mahdawi beda. Ya, analisa beliau itu kenapa Sesari Asakoti sampai mengucapkan sampai beristighfar atas perkataan alhamdulillah itu karena Al-Mahdawi itu nanti ada setiap ini tadi dikomentari oleh Syekh Al-Mahdawi. Jadi beda dengan yang tadi analisanya. Kalau yang ini mah analisanya itu karena beliau itu tidak sedih dulu, harusnya sedih dulu. Jadi di antara ciri kesempurnaan orang muslim itu mendahulukan perasaan orang lain daripada perasaan dirinya. Jadi kalau misalkan datang kenikmatan, yang mana kenikmatan itu termasuk di dalamnya kesedihan orang lain, kita itu harus sedih dulu. Habis sedih, baru muji Allah. Nah ini mah muji Allah dulu. Sedihnya nggak datang, sedihnya datang kemudian. Nah maka itu menunjukkan di dalam hatinya itu ada memilih diri sendiri daripada orang lain. Nah, itu. Jadi kalau dengar mantan cerai sama suaminya itu, jangan alhamdulillah dulu, tapi sedih dulu ya. Aduh, udah sedih, ya terserah lah gitu. Wa habbali nafsihi masyaghalahu anil ghammi wa alaihim. Dan beliau itu lebih menyukai bagi dirinya apa-apa yang menyibukkan diri beliau itu dari merasa sedih atas orang-orang muslim. Wa kana haqqahu ayyaghtimma lil muslimin. Dan telah bukti kejadian itu, wa kana haqquhu begitu ya. Dan kejadian dan sebetulnya yang seharusnya terjadi kepada beliau itu, beliau harus sedih atas kejadian yang tertimpa kepada orang-orang muslim. Nah inilah makanya saya itu nggak terlalu senang lihat berita tuh kayak gini. Apa ya, berita itu kan kalau misalkan berita baik mah nggak pernah viral ya. Yang viral itu kan berita-berita jelek itu. Ya begini dan begitu, kemarin Glodok kebakaran. Itu saking seringnya dengar berita kayak gitu udah nggak ada sedih tuh. Udah nggak ada sedih, udah biasa. Itu menunjukkan
Jeleknya hati. Jeleknya hati. Yang saya nggak suka juga kalau di YouTube itu ada iklan tentang Gaza begitu ya. Aduh, maksudnya nggak usah diiklanin lah kalau buat saya mah begitu. Ya kenapa? Ya akhirnya terlalu sering ngelihat kayak gitu, hati itu jadi apa? Jadi keras, jadi nggak sensitif. Jadi nggak sensitif. Nah, makanya udah jauh ya keadaan kolbu kita sama beliau itu ya tidak datang sedih atas orang muslim sekali. Di istighfarinya 30 tahun. Ya, kita lihat ada perang di Gaza, kita bilang alhamdulillah di Indonesia masih aman. Kita mah nggak sadar itu teh. Bukan menyakiti, itu teh ciri bahwa kita itu tidak ada kepedulian kepada orang muslim yang lain. Falamma fatahu hadal maqam fakullama tadzakkara dzalika istaghfarallaha min ghaflati. Maka selama 30 tahun setiap ingat kejadian itu beliau itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dawamuhu ala taati wal istighfari thalathina salatan kamalun fi rifatihi wa uluwi darajatihi. Dan dawamnya beliau atas ketaatan dan istighfar selama 30 tahun itu adalah kesempurnaan di dalam ketinggian derajat beliau. Ya, udah jauh lah. Ya. Urang mah ketinggalan subuhnya. Ketinggalan salat subuh aja. Foto, enggak ada. Ingat-ingat jatuh. Gampang lurus aja. Baik, isuk aya deui. Besok juga ada lagi lah. Masya Allah. Tuh udah beda. Ini menunjukkan ahwalnya Sufiyah. Ahwalnya Sufiyah itu satu kali makom terlihat kurangnya di istighfarinya 30 tahun. Mudah-mudahan kita dapat barokah dari orang-orang seperti beliau itu ya. Wa yuhka anisari annahu qala. Kemudian, ana anzuru fi anfi fil yaumi kadza wa kadza marratan ma khafata ayyakuna qad iswadda khaufan minallahi ayyusawwida surati lima ata'ato. Kata Sesari Asakoti, saya ini melihat hidungku dalam sehari sekian dan sekian kali karena takut hidungku itu menghitam. Karena takut dari Allah Subhanahu wa taala menghitamkan badanku gara-gara perbuatan yang aku lakukan. Jadi gampangnya begini, beliau itu setiap hari pasti ngelihat hidungnya, tambah hitam, enggak tambah hitam, enggak tambah hitam, enggak begitu. Kenapa? Karena takut beliau itu berbuat perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa begitu? Apa hubungannya? Melihat hidung sama perbuatan itu. Nah, ini ada komentar lagi dari Syekh Al-Mahdawi. Ya, beliau itu bukan pensarahnya, bukan. Ini dari Hasyiah, dari Ta'liqat. Maqal Asari, inni la anzura ila anfi kadza wa kadza maratan makhafata yakuna qad iswadda lima ata'ato. Faqala i'lam. Nah, ini ketahuilah olehmu kenapa kok beliau itu seperti itu. An-nasawada wa biyadha asra'u syai'in lil wajhi. Bahwa yang namanya putih dan hitam itu perkara yang paling cepat kepada wajah. Jadi wajah itu cepat berubahnya warnanya itu. Ya, renang aja kelamaan, hitam. Ya, sepedahan aja kelamaan, hitam tuh udah. Ya, nah, itu paling cepat berubah tuh. Kalau Allah Taala yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala itu berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 106. Hari-hari tatkala wajah mereka memutih dan wajah mereka menghitam. Wal anfu aqrabu syai'in lirru'yati, dan hidung itu yang paling dekat untuk dilihat. Jadi di antara wajah kita yang kita punya akses langsung melihat itu kemana? Ke hidung. Itu bisa lihat langsung tuh. Jadi tilang seetik tuh. Bisa melihat mana? Ke hidung. Kalau telinga kan gak bisa dilihat ya. Gak bisa. Lari terus dia. Wasawadu huwa ayyanzurul abdu ila ghairillahi li annan nazar ilal khalqi zulmatun. Dan yang namanya hitam itu adalah melihatnya seorang hamba kepada selain Allah. Karena melihat kepada makhluk itu adalah kegelapan. Wa qauluhu makhafata ayyakuna qad iswadda lima yata'atta fa dzalika annal ghaliba alaihil mahabbah. Wallahu ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbunah. Fahiya muwahhabatun minallahi bila kasbin lil abdi. Fala yastati'u al ibaratu anha. Fama tadda'a mahabbatallahi wa fi qalbihi mahbubun ghairullahi jaa'a yaumal qiyamah wa wajhu muswaddun. Jadi
yang ghalib terhadap beliau Syekh As-Sakoti itu adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta kepada Allah itu secara hakikat dia itu diberikan oleh Allah tanpa bisa dikasap oleh kita. Maka tidak bisa mengibaratkan bagaimana mengungkapkan kecintaan itu. Maka tatkala beliau itu mengaku kecintaan kepada Allah dan di dalam kolbunya itu ada yang dicintai selain Allah, maka nanti di yaumil qiyamah wajahnya itu akan menghitam. Karena dia itu sudah berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengaku cinta kepada Allah padahal kenyataannya tidak. Maka nanti di yaumil qiyamah akan menghitam. Qala Allah taala wa yaumal qiyamah taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Fakana yanzuru ila anfihi li alla yaswadda min adamit taufiyati bil mahabbah intaha. Jadi untuk beliau itu menghitamnya wajah itu menjadi tanda bahwa beliau itu sedang berkurang kecintaannya. Ini berlaku buat kita apa enggak? Enggak tahu juga ya. Enggak tahu juga ya, kalau udah hitam dari lahirnya gimana? Ya. Cuman gini ya, kalau saya melihatnya zahir aja lah. Mungkin kalau beliau itu sudah ada tajarrub. Sudah ada tajarrub. Jadi sudah ada tajarrub itu begini, kalau misalkan malam-malam itu ya biasanya dipakai tahajud, biasanya dipakai mutolaah, tiba-tiba dipakai nonton Madrid, itu pas lihat hidung menghitam. Jadi ada tandanya tuh. Nah, di antara mujahadah nanti kita itu kadang-kadang merasa bahwa kita itu cinta kepada Allah, tapi kenyataannya itu tidak. Nah, akhirnya beliau itu menjadikan wajahnya menghitam atau tidak menjadi patokan apakah kecintaannya kepada Allah itu sempurna atau tidak. Itu kalau melihat dari tajarrub ya. Kalau buat saya mah gampang kalau sekarang mah. Orang itu ya kalau mukanya menghitam berarti sering jalan-jalan, udah gitu aja. Gampangnya mah. Kita itu kalau sering ngelihat muka sendiri itu tahu ton kulit kita itu seperti apa. Tonnya itu apa ton itu? Ya ton lah, paham lah ya. Ya ton kulit kita itu seperti apa kita itu tahu. Nah ini kan kalau udah jalan-jalan dari Pangandaran, itu ngelihat gini, aduh iya, semantau iya begitu ya. Sering ting sesepedahan, begitu menjadi apa? Menghitam, lebih hitam dari biasanya. Kalau sering ibadah kan di dalam ruangan, masa menghitam begitu? Ya. Pak Budi itu 10 tahun yang lalu nggak gini. Ayeuna hidung kene sih. Ngan teu kieu hidung. Baru teh hidung tara wudu. Beda gitu ya, sari-sarina beda. Nah ini makanya namanya Sari As-Sakoti. Ini sari-sarinya udah beda gitu. Wa ta'zimun fil khaufi minallahi ta'ala wa kamal ta'zimi lahu wal ijlal. Ini adalah, ini kata pensyarah baru ya, ini adalah keagungan di dalam takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan mengagungkan Allah dan mengagungkannya. Dan ini adalah cara melihat kekurangan di dalam ibadah. Wa illa fahaluhu radhiyallahu anhu munazzahun an ayyakuna fi ma'asin yakhafu taswida wajhihi min ajliha wa inna madzalika li kamali ma'rifatihi li ijlali rabbih wa 'azamatihi wa kaunihi la ya'ti bi ibadatihi 'ala ma yaliqu bi jalali rabbih wa 'azamatihi wa ma yudakhiluha fi ba'dil awqati min mailhi li syahwatihi wa turuqi sahwihi wa ghaflatihi anhu wa huwa fi athna'i ibadatihi fa yakhafu min dzalika hulula ma dzakarahu bih li kamali muraqabatih. Jadi beliau itu kalau kita lihat ya, orang seperti Syekh Sari As-Sakoti itu jauh dari maksiat pasti. Dan beliau pun jauh dari ghaflah. Cuman beliau ini saking takut sama Allah begitu. Saking takut sama Allah, itu suka menjadikan hidungnya ini sebagai alamat, sebagai patokan. Wal abdu la yara min wajhihi siwa anfihi, dan orang itu yang dilihat dari wajahnya kalau tanpa kaca pasti hidungnya. Dan melihat hidung itu kalau lihat ton kulit itu lebih akurat daripada lihat kaca ya. Kalau lihat kaca itu kan kadang-kadang ya, ada kaca itu yang bikin kita ganteng. Kalau kalian mah yang bikin cantik, ada yang bikin kita burik, aneh tuh. Ya. Ini saya tuh kalau ngaca di sini asa ganteng. Kalau lewat ya ini kasepnya. Pindah we ka ditu, kenapa jadi burik? Ya beda, yang di sana beda tuh kaca yang di toilet tuh. Ya kaca yang di sana mah beda, kalau yang di sini ganteng. Gitu. Nah makanya ganteng sama cantik mah relatif ya. Karena mata kamu itu kayak kaca persis. Jadi cahaya yang masuk ke mata kamu dari guru kamu itu beda-beda. Beda-beda. Mata penglihatan tuh ada yang ngelihat perkara tuh jadi lonjong-lonjong tuh ada ya.
Ada yang jadi gepeng-gepeng tuh ada. Cek urang mah asa camper niki ya awewe teh. Cek urang mah asa buntet. Beda emang matanya beda ya. Matanya beda emang dikasihnya itu. Beda sudut pandang, udah ngeliatnya beda. Jadi tinggi badan mempengaruhi. Ya ini mempengaruhi begitu. Makanya yang namanya ganteng sama cantik mah gak usah menurut kamu. Yang penting kata orang lain cantik, yang penting kata orang lain ganteng. Meskipun kata kamu gak cantik gak ganteng, udah aman begitu. Saya suka heran ada artis-artis operasi plastik ya. Udah tahu cantik. Lah kok operasi plastik? Jadi wajar ding. Polio. Lebar. Ya pakai ini kayak siapa? Angelina Jolie ya. Angelina Jolie mah udah Allah yang bikin. Udah kayak gitu. Dia mah dari lahirnya udah jeding. Ya, jeding dari lahir mah Allah yang bikin beda tuh. Jedingnya tuh sepaket itu mah. Ya alami, jeding alami. Gini ya. Oh ini pengen. Kebetul ya aku. Pengen dijeding-jedingin atau jeding. Saya ini kan bibir bawah kan lebih tebal daripada bibir atas ya. Yang nggak suka ada itu teh. Jika suneo cina. Ya. Ya, yang nyebut seksi ada, udah seksi. Bodo amat lah ya. Udah ya yang namanya muka mah gitu ya. Ada yang suka ada yang enggak gitu. Iya nyebut juga suneo, nyebut juga Nobita. Cuma biasa aja juga Nobita atau juga suneo. Simpo kok maksudnya teh ya. Giant nggak ada yang bilang Giant nggak ada. Alhamdulillah gitu. Aduh. Jadi bisa jadi nggak ganteng tahun 2015 karena belum tren. Tahun 2025 ganteng. Soalnya jeding teh tren begitu. Wal abdullah ya romin wajihi siwa anfihi. Jadi orang itu nggak melihat dari wajahnya kecuali hidungnya, bahwa yukarrirun nazar ila anfihi fi kulli waqtin khaufan min taswidi wajhihi liqillati adabih. Dan beliau itu mengulang-ulang melihat kepada hidungnya pada setiap waktu karena takut wajahnya menghitam karena kurangnya adab wa ikhlalihi biwajibi haqqi rabbih. Dan beliau itu tidak memenuhi hak Allah. Allah Ta'ala yamunnu alaina bima manna alaihi wa yuhyi qulubana kama ahya qulubahum bimannihi wa karomihi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan apa-apa yang telah Allah berikan kepada mereka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kolbu kita sebagaimana Allah menghidupkan kolbu mereka dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Amin. Susah memang ya. Punya kolbu kayak apa? Sufiah itu sulit. Sulit, apalagi zaman sekarang itu. Sekarang mah hese, susah. Zamannya itu disebut zaman apa? Nafsi-nafsi itu ya. Zaman individualistis. Qala al-Imam radhiyallahu anhu sami'tu Muhammad ibn al-Husain rahimahullah yaqulu sami'tu Muhammad bin Hasan bin Khasyab yaqulu sami'tu Ja'far ibn Muhammad bin Nusair yaqulu sami'tu al-Junaid yaqulu sami'tu Sari yaqulu a'rafu tariqan mukhtasaran qasdan ilal jannah. Qultu lahu ma huwa faqala la tasal min ahadin syai'an wa la ta'khudh min ahadin syai'an wa la yakun ma'aka syai'un tu'ti ahadan. Nah ini dari Asari Asakoti yang diterima oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi terus kepada murid-muridnya itu ya. Apa yang dikatakan? Kata Syekh Sari begini. Aku mengetahui satu jalan yang sangat singkat dan lurus menuju surga. Jalan ini mas singkat, lurus, gak ada belok-beloknya udah. Kata Syekh Junaid, apa itu guru? Kasih tahu saya. Faqala la tasal min ahadin syai'an. Janganlah engkau meminta sesuatu dari seorang pun, dan janganlah engkau mengambil sesuatu dari seorang pun, dan jangan sampai engkau memiliki sesuatu apapun untuk diberi kepada siapapun. Yo, gimana nih? Jangan meminta apapun dari siapapun. Jangan mengambil apapun dari siapapun. Jangan sampai kamu memiliki sesuatu apapun untuk diberikan kepada siapapun. 3 tuh. Apa maksudnya nih? Ya kalau gampangnya begini. Yang pertama itu ya. Jangan minta apapun. Jangan punya butuh sama orang. Yang pertama tuh. Karena kalau sudah butuh sama orang. Pasti bakal masuk tuh orang itu di dalam kolbu. Pasti bakal masuk. Yang kedua. Jangan minta begitu ya. Yang kedua jangan mengambil apapun. Jangan mengambil apapun.
Ditawarin pun jangan diterima. Yang ketiga, jangan sampai kamu punya apapun begitu. Jadi gampangnya apa tomboga dan gampangnya mah itu, jangan punya apa-apa. Ya, nggak punya jangan minta, dikasih jangan diterima, kamu punya langsung kasih. Jangan sampai sisa. Itu gampangnya mah. Itu jalan yang paling cepat ke surga. Masuk kubur nggak bakalan ditanya, itu udah tanyaman terbuka doang. Nggak bakalan ditanya harta, nggak bakalan dihisab itu mah. Apa? Saya punya apa? Saya nggak punya apa-apa. Nanti udah dibangkitkan di yaumil qiyamah. Nggak bakalan dihisab. Dari apa yang dia punya. Gitu. Ya kalau kita ditanya ya di akhirat itu mending banyak hisab, mending nggak dihisab. Mending nggak dihisab. Di dunia mending banyak duit, mending nggak punya duit. Mending banyak duit kan itu tanakut udah ya. Udah tanakut itu mah. Hisab gak mau, duit pengen banyak. Iya tanakut sadar kita itu. Ah Ustaz kan dari Allah mah maha. Iya, cuman adat Allah mah susah dirubah begitu. Faqaluhu tariqan qasdan ilal jannati ma'nahu 'indi wallahu a'lam anna abda yaktasibu miqdara dururati wal hajati min ghairi fusulin min wajhin thayyibin fayastaqri bidzalika anis wali wa la yakunu ma'ahu fudlatun yata'allaqu biha haqqun li ahadin minal muhtajin fahada tariqun sahlun qasdun ilal jannati. Jadi gampangnya mah begini kalau kata pensyarih itu, wallahu a'lam, kamu itu harus punya kasab yang mana kasab itu mencukupi diri kamu. Biar kamu nggak minta sama orang. Dan biar kamu kalau dikasih sama orang kamu nolak. Tapi kalau kasab itu kelebihan, kasih langsung sama orang lain begitu. Kan enak ya. Penghasilan sehari 300 juta, jajan cuma 50.000. Ya, sisanya dikemanain? Sodakohin, gitu. Ya bukan jangan kerja, kan jangan punya apa-apa. Ya sudah, maneh isuk itu paeh. Gitu. Ya. Kamu punya kasab yang bagus, punya kerja yang bagus. Biar kamu gak minta sama orang lain, biar kamu tidak menerima pemberian daripada orang lain. Kalau lebih, biar dikasihin sama orang lain. Makanya ada membership sekarang mah di YouTube ya. Makanya di YouTube ada membership. Aing daripada pinjaman duit, pusing. Makanya ada membership. Jadi daftar ya. Gitu, iya dong. Tuh, kalau misalkan penghasilan 1 hari 300 juta, jajan cuman 50.000, enak tuh ya. Alfamart ayat 7. Pom bensin 4, toko emas 16. Tiap kabupaten aya. Bangun tidur 300 juta, bangun tidur 300 juta. Ya, jajan cuman pecel lele. Malam-malam ke Cakno, udah malam doang jajannya itu. Ya, siang puasa, malam cuman sahur makan doang, sisa tadi. Sisanya 299 juta 950.000. Amanakeun ieu, ternak rana. Oh lah ternak rana di situ ya. Kasih sama orang. Tuh, dikasih sama orang udah enggak butuh. Ngasih ya, enggak butuh. Sabaraha? Lah, enggak butuh aing mah gitu. Udah gitu mah enak, besok ada lagi, bangun 300 juta lagi, enak. Ya. Ya, bari ngomong mah Ustaz. Iya, ngomong mah gampang. Ya makanya ya. Ini mah jalannya mah gampang. Begitu, toriknya, ngejalaninnya susah. Ngambil sekadar yang kamu butuh saja. Ini adalah jalan yang paling cepat menuju surga. Ya kalau misalkan butuhnya 50.000 ya ngapain juga punya 300 juta itu ya berarti penghasilannya 100.000 gak cukup, lebih malah 150.000 ya lebih begitu. Wasami itu ba'dun nasi yata'awalu hadha ala ghairi ma asyartu ilahi wa yaqulu la tasal ghairallah wa la taqbal min ghairillah wa in a'taita syai'an fa'atihi lillah. Tapi ada juga sebagian orang itu tidak demikian memaknai perkataan beliau ini. Ada yang memaknai seperti ini.
Janganlah engkau itu meminta kepada selain Allah, jangan menerima dari selain Allah, dan apabila engkau memberi, jangan memberi kepada selain Allah. Jadi begini nih, kalau kamu tuh terpaksa ya, dalam keadaan harus meminta kepada orang lain, meminta pertolongan atau apapun. Itu jangan sampai kamu lihat itu adalah orang lain, tapi kamu lihat hakikatuhu, kamu itu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala hakikatuhu. Cuman ya jalannya harus lewat orang begitu. Dan itu yang paling gak enak mah. Coba ya kalau kita yang minta tolong sama Allah, terus sama Allah langsung dikasih, atau udah gak bakalan ada yang minta tolong sama orang itu. Ya Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, kawinkan budak. Ini budak saya, anak saya mau kawin. Buat undangan gak ada ya Allah. Buat beras gak ada ya Allah. Langsung tuh datang beras, blok ya. Langsung datang duit, blok, hajat. Itu gak bakalan ada yang gak minta tuh sama Allah tuh kalau kayak gitu mah. Yang susah mah mintanya sama Allah ya. Tapi Allah tuh ya. Ngasih tahu sama kamu kalau kamu gak punya duit, minjem sama orang. Kalau minjem gak bisa bayar, pinta sama orang. Jangan sampai kamu mengambil tanpa hak. Begitu. Mintanya sama Allah, buka kitab fikih, kudu nginjem. Aduh, itu yang gak enak mah ya. Dah kalau minta sama Allah mah gak ada hutang budi ya tuh. Minjem sama orang tuh udah gak enak mah. Udah gak engges kudu nanya. Datang ya orang teka mang. Dari musapan tuur teh ya. Oh, abi teh. Ieu teh da ka Allah kan kudu kieu ya Allah. Ridho. Bari naon? PDP bari ngusapan tuur tuh ya. Itu yang susah mah kayak gitu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mau perang. Itu minta duitnya sama siapa? Sama sahabat. Nah, kalau minta sama Allah mah gampang dalam pengertian ya. Ya Allah, besok saya mau perang. Bruk. Langsung ya keluar baju zirah. Pedang gitu ya, sahabat ayo kita perang ini bagi-bagi gitu. Enggak, Rasulullah tuh gini, Allah besok perang ya. Rasulullah tahu ini apa ladang buat para sahabat, ladang buat amal begitu. Iya sahabat, kita mau perang cuman ini buat akomodasi. Untuk akomodasi dan untuk logistik kita masih belum ada nih. Ini kira-kiranya yang mau ngasih harta siapa ya? Gitu. Abu Bakar ngasih, Sidna Umar ngasih, Sidna Utsman ngasih, Sidna Ali ngasih. Orang-orang munafikin, katanya dekat sama Allah. Gitu kan? Itu yang gak enak. Cuman jalannya emang harus kayak gitu. Nah memang kalau jalannya harus kayak gitu, tatkala kamu itu terpaksa harus meminta sama orang lain, terpaksa harus meminta pertolongan kepada orang lain, jangan sampai kamu itu tidak melihat Allah. Sebetulnya hakikatuhu kamu itu sedang meminta tolong kepada Allah. Dan apabila engkau menerima pun jangan sampai Allah tidak dilihat. Gitu. Ari pas datang teh. Pas datang Mbak ini saya mau minta tolong sama Allah. Mang, pinjam duit. Cek banget teh. Nyasat mang gepan, tulungan. Si mang berarti terbalik. Udah itu tidak Allah yang nolak, ya udah. Jangan ada apa? Jelek. Udah gak usah ada jelek. Tatkala dikasih jangan jadi bener bager jangan juga. Itu hakikatuhu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kamu tidak melihat itu adalah pemberian dari Allah, jangan kamu terima. Ya kamu tolak saja. Kalau ada orang nih ngasih sama kamu, terus kamu lihat siapa yang ngasihnya ini, yang datang sama hati itu bukan Allah yang ngasih, jangan kamu terima. Dan jangan sampai kamu pun memberi kepada selain Allah. Kalau kamu pun kasih itu buat siapa? Buat Allah. Makanya nggak bakal ada nyungkelit di dalam hati. Apa nyungkelit bahasa Indonesianya? Iya nyungkelit lah. Nggak bakalan kecewa. Gak bakal ada kecewa di dalam hati itu. Kita udah baik sama orang yang gak baik sama kita. Dan memang kita mengasihnya sama siapa? Sama Allah tuh. Begitu. Ada mantan udah putus ya udah cerai sama suaminya. Diberian pulsa ku urang kawin jeung batur. Ya.
Tahu dah punya mantan saya ya. Ini kan kisah yang tidak sampai, kisah kasih tak sampai. Dulu waktu SMA dia adalah bintang kelas. Saya kodok kelas. Tidak dilirik, gak dilirik. Kalah jeung si Agus, aing mah tingalikeun. Wah, usaha sampai jadi ya pengusaha perumahan. Ya, kerjanya main monopoli kan. usaha perumahan tuh. Real estate, pekerjaan real estate. Wah, udah. Cuman di sini masih apa? Masih nyongkel soalnya bogoh sama bintang kelas, tapi dulu kodok kelas. Dapat info di Facebook ya. Selamat jalan kekasih. Kayak dapat aja selamat jalan kekasih. Lengoh aja nama. Aing sih langsung. Wah, dia memulai. Kasih pulsa, kasih jajan. Anak berapa? 1 cenah. Lah, mau dianggap batur. Lako-lako. Wah, segala macam. 3 tahun, kawin jeung batur deh. 2 kali, tah. Sekali kodok kelas. Akhirnya kodok kelas. Aduh, Masya Allah. Itu kalau ngasihnya lillah, nggak bakalan sakit hati. Ya udah, malaikat mau salah nyatet. Malaikat nggak bakalan salah nyatet. Malaikat pun tahu kan itu usaha saya buat ngedapetin itu. Gitu. Gak bakalan salah nyatet malaikat itu. Udah kalau ngasih lillah saja, jangan karena embel-embel begitu. Sama itu ba'dun nasiyat awalu hada. Nah, wahada la yusaidu alaihi madlulu lafzu sayhi min wajhain. Aduh, cuman kata beliau ini kurang tepat. Yang tepat itu tadi yang pertama begitu. Kata beliau. Satu lagi ya, qala al-Imam radhiyallahu anhu sama itu Abdullah ibn Yusuf al-Asbahani rahimahullah yaqulu sama itu Abu Nasr as-Sarraj at-Tusi yaqulu sama itu Ja'far ibn Muhammad bin Nusayr yaqulu sama itu Al-Junaid yaqulu sama itu Sari yaqulu ashtahi an amuta bi baladin ghairi Baghdad faqila lahu wa limadzalik qala akhafu ala yaqbilani qabri fa aftadiha. Aku mendengar Syekh Junaid berkata, aku mendengar Syekh Sari berkata. Ya karena Syekh Sari Asakoti ini gurunya Syekh Junaid al-Baghdadi. Kata Syekh Sari Asakoti begini, aku ingin mati di negeri selain Baghdad. Kalau bisa memilih mati, saya emang gak mau mati di Baghdad. Faqila lahu wa limadzalik, maka dia katakan, kenapa demikian? Kenapa gak mau mati di Baghdad? Faqala akhafu ala yaqbilani qabri fa aftadiha. Aku takut kuburanku tidak akan menerimaku sehingga aku terbuka keburukannya. Jadi sieun ditolak ku bumi, nyaho kabeh atuh dia di Baghdad. Guru 3 harut, paeh 3 harut pas diasukin ka kubur kaceleng. Coba kubur. Celeng. Ya, amit-amit. Amit-amit. Langsung viral. Tidak diterima apa? Bumi. Itu kalau dulu kan gimana? Kalau sekarang ada susah ya cari keanehan kayak gini. Kan diantaranya yang kayak gini tuh si Mustafa Kemal Ataturk tuh. Di antara itu kan Mustafa Kemal Ataturk tuh. Di antaranya tuh katanya ya dimasukin apa? Kubur. Celeng doi sampai di beton di atasnya tuh. Dia gak mau. Jadi takut apa? Apa yang ditakuti berarti sebetulnya? Ya takut apa? Takut aibnya terbuka. Takut aibnya tersebar. Kenapa beliau itu takut seperti itu? Nah ini ada pembahasannya ya. Jadi saya ini tidak mau mati di Baghdad. Kenapa? Kalau saya mati di Baghdad kemudian dikuburkan kemudian kuburannya tidak menerima, terus saya bakal ketahuan. Aib begitu. Loh ini emang bukan dosa naon. Emang bukan dosa naon sih. Iya bukan begitu ya. Wa hadza rahimakallah min babi tuhmatihi li nafsi wa su'izanihi biha wa huwa yusbihu ma taqaddama min nazarihi fi anfihi kullu yaumin marratin khaufan min at-taswid. Ini bedanya orang-orang soleh sama kita tuh begini. Kalau kita mah banyak dosa tengah rasa. Orang-orang soleh mah enggak punya dosa tapi mereka itu tetap takut sama Allah. Itu bedanya tuh. Nah, kalau kita mah takut banyak aib ada memang loba. Aduh.
kalau saya mati ini HP nanti historinya gimana? Aduh, nanti ketahuan. Yang dilihat, aduh, yang dilihat Mulan Jamila, Mulan Jamila, yang dilihat itu, Masya Allah, penasaran, mau di Kusnaidi, bagaimana dulu, bagaimana sekarang, aduh, Ustadz, kieu digalina, era tuh, malu, begitu, hari kita mah memang begitu. Keadaannya itu. Kalau orang-orang soleh itu enggak. Mereka itu enggak punya kesalahan. Tapi selalu merasa banyak kesalahan. Makanya sama kayak yang tadi tuh. Yang ngeliatin hidung. Ngeliatin hidung terus gitu. Karena takut. Nah. Lamma kana inda nafsihi bihadihil mathabati. Wa huwa masturul hal fima bainahu wa bainan nas. Ra'a fadlallahi alaihi fi satri halihi fid dunya fa arada ayyasturahu 'alan nasi fil akhirah. Sekarang begini ya. Keadaan seperti beliau itu kan selalu merasa kurang. Coba, keadaan selalu merasa kurang dengan orang yang bermaksiat, apa bedanya? Ini orang soleh. Dia itu tidak punya dosa. Ibadah terus, tapi dia selalu merasa kurang. Ini ada orang nih tukang maksiat. Dan dia itu tahu dia berbuat maksiat. Keadaannya apa bedanya antara orang ini sama orang ini? Sama. Jadi dia orang nih punya maksiat dan dia tahu dia tuh punya maksiat, punya dosa. Sama, takut ketahuan kan gitu. Takut ketahuan. Ini pun sama, takut ketahuan. Cuman takut ketahuannya beda. Ini mah takut ketahuan. Dalam kenyataannya memang jelek. Ini mah takut ketahuan tapi di dalam kenyataannya gak jelek. Paham? Jadi sangkaan orang soleh kepada dirinya jelek atau bagus? Sangkaan orang soleh kepada dirinya jelek, kepada diri sendiri itu jelek. Paham? Sangkaan orang soleh kepada dirinya sendiri jelek atau bagus? Jelek. Sangkaan orang maksiat kepada dirinya sendiri yang tahu ilmunya jelek apa bagus? Jelek juga. Kalau orang maksiat ngerasa bagus, tolol. Tolol itu mah. Geus bogo tukang maksiat. Kalau sahade tolol mah. Gak punya ilmu. Paham? Jadi sangkaan orang yang ahli maksiat kepada dirinya jelek apa bagus? Jelek. Sangkaan orang alim kepada dirinya, orang soleh kepada dirinya jelek atau bagus? Jelek. Kalau sama-sama jeleknya nih, kemudian orang itu tidak mengetahui maksiat dirinya, dia akan tahu nggak bahwa itu ditutupi oleh Allah? Orang yang ahli maksiat ini, bahwa aibnya ditutupi oleh Allah, dia tahu nggak? Tahu bahwa aibnya itu ditutupi oleh Allah. Orang yang punya sangkaan dirinya jelek, tapi orang lain tidak melihat dirinya jelek, sama nggak merasa ditutupi itu? Sama Allah? Sama. Jadi gini susahnya ya, jadi orang soleh tuh. Aing juga soleh banyak. Ini susahnya tuh, ya. Orang soleh itu tidak merasa dirinya soleh. Paham ya? Orang yang ahli maksiat kalau dia dikasih sedikit tentang ilmu, dia pun tidak merasa dirinya soleh. Paham? Cuman kalau dia itu ditutup kesalahannya dari orang lain, berarti dia akan merasa bahwa Allah menutup kesalahan-kesalahan saya. Dan orang yang soleh pun sama, saya ini loh tidak sesoleh apa yang kamu sangkakan, kan begitu. Padahal di dalam kenyataannya sangkaan orang lain itu kurang terhadap kesolehannya, itu kenyataannya. Tapi yang dirasakan sama orang itu, saya itu tidak sesoleh apa yang kamu sangkakan. Paham? Makanya nih, orang yang maksiat tadi takut su'ul khotimah enggak? Takut. Orang yang soleh ini takut su'ul khotimah enggak? Sama. Ini takut su'ul khotimah, ini pun takut su'ul khotimah. Kalau cuman kan beda alasannya doang. Dalam kenyataan bukan beda perasaannya. Perasaannya mah sama. Makanya orang-orang yang tobat hijrah-hijrah baru itu, mereka itu kebanyakannya pindah dari dosa zahir ke dosa batin. Tadinya tukang mabok, tadinya itu tukang maling, terus pindah ke masjid jadi pangsolehna. Jadi penyakit batin tuh. Jadi dosa batin.
Keadaan kamu dalam keadaan seperti itu harus dibawa terus sampai meskipun kamu itu solehnya seperti Sesari As-Sakoti. Makanya beliau bilang, saya ini takut kalau sampai harus mati di Baghdad. Karena dalam perasaan beliau itu tidak sebaik apa yang disangkakan. Paham? Ya. Hari orang makan lain, mana mah teu nyaho. Ya, kalau kita mah sangkaan orang lain teh asa kurang sama saya teh. Gitu. Kalau saya emang enggak. Itu kayaknya sangkaan orang lain itu terlalu tinggi, terlalu berlebihan. Saya ini aibnya ditutup oleh Allah. Nah itu perasaannya Sesari As-Sakoti. Padahal kenyataannya sangkaan orang-orang jauh di bawah kenyataannya. Tuh psikologinya apa? Sufi mah. Psikologinya Sufi mah begitu. Nah, maka disebutkan. Mana tadi? Nah. Wa hadza rahimakallahu min babi tuhmatihi li nafsihi wa su'idzannihi biha. Jadi ini adalah termasuk bab su'udzonnya beliau kepada dirinya sendiri, bukan kepada Allah, bukan. Tapi kepada dirinya sendiri. Wa huwa yusbihu ma taqaddama min nazrihi fi anfihi kulli yawmin marratin khaufan min at-taswid. Lamma kana 'inda nafsihi bi hadhihi al-mathabati wa huwa masrurul hal fi ma bainahu bainan nas ra'a fadlullahi alaihi fi satri halihi fid dunya. Jadi apakah Sesari As-Sakoti itu melihat bahwa Allah itu menutup aibnya yang beliau rasakan? Iya. Fa'aroda ayyasturahu ala nasi fil akhirah. Maka beliau itu ingin agar Allah menutupi kekurangannya itu di akhirat. Wa mahabbatuhu li satri halihi mahmudun walidzalika tamanna. Nah sekarang, boleh nggak kita itu ingin terlihat baik sama orang? Kan itu tadi permasalahannya tuh. Katanya Sufi. Sufi kok nggak mau terlihat buruk? Kan yang namanya Sufi mah nggak boleh, nggak mau terlihat buruk. Beda nih. Kenapa beliau itu menginginkan itu? Jadi beliau itu ingin agar sangkaan orang lain kepada beliau tetap sampai beliau wafat. Meskipun beliau merasa bahwa sangkaannya itu tidak sesuai. Paham nih? Sesari As-Sakoti mah begini ya. Kalau kita ngobrolin derajat nih. Beliau ini derajatnya 100 derajat. Tingginya itu 100 derajat. Sangkaan beliau itu derajatnya 0. Penglihatan orang lain beliau itu derajat 99. Jadi antara kenyataan, penglihatan orang lain sama yang dirasakan beda tuh. Kalau kita mah nih, kenyataannya derajatnya itu ya -7. Sangkaan kita sama diri sendiri 0 atau 1. Sangkaan orang lain sama kita 100. Itu bedanya tuh. Jadi kalau orang soleh mah ya, orang soleh bener kayak siapa? Sesari As-Sakoti itu. Aslinya beliau itu 100 derajatnya. Sangkaan dirinya beliau kepada dirinya sendiri 0. Sangkaan orang lain kepada beliau 99. Masih kurang sangkaannya itu. Nah, Sesari As-Sakoti ingin wafat dikenang oleh orang lain. Derajat berapa? 99 pengen tetap di situ. Jangan turun. Lah ini kan berarti ingin dilihat bagus oleh orang lain. Enggak begitu, walaisa maksuduhu baqo al-manzilah fi qulubihim. Nanti ya, di antara yang diinginkan oleh manusia itu apa? Di antara yang diinginkan oleh manusia itu reputasi. Bahkan ada perkataan itu, cowok itu cuma punya satu apa? Reputasi. Cuma punya reputasi. Enggak apa-apa, dompet kosong gitu ya. Asal reputasinya itu nraktir rokok, nraktir bakso. Ayo jajan balik ke imam makan kerupuk, yang kecap. Ya. Bawa reputasi, ya. Bawa reputasi, alumnian yuk. Dia di mobil, gak bisa datang, gak bisa datang, ya. Lihat mobil, lihat motor, gak bisa datang. Ya, kalau lihat mobilnya Lexus, reunian yuk, orang ngajakan anak, irah reunian, reunian kapan nih reunian, aduh, hayang reunian, itu mobilnya Lexus, pencetus jadi panitia. Gitu ya Pak, manusia itu apa kalau laki-laki itu apa yang dikejar kalau bukan reputasi itu? Nah, reputasi itu kalau bahasa sufinya apa? Manzilah fi qulubin nas. Dia itu tempat di qalbu manusia dan itu suka diusahakan oleh orang. Tatkala seseorang ini menginginkan manzilah fi qulubin nas, itu hal terpuji atau hal tercela? Terpuji atau tercela tuh?
tercela. Apakah Sesari Asakoti ini menginginkan manzilah fi qulubin nas? Bukan. Wa may ya'taqidunahu fihi minal khairi wassalah wa mahabbati dzalika minhum wa karahatan nuzuli qadrihi indahum fa inna hadhihi qawaidur riya. Itu mah namanya riya. Kalau pengen reputasi itu ya atuh euda nanaonan ya, gajihan, reunian, hayu saya yang traktir. Traktir peak ta gaji sapoe. Balik ka imah kurupuk satoros. Ayo kurupuk we 3 minggu tah. Bae aing mah sugema ya, sugema aing mah. Geus naon? Traktir, enak hati itu. Itu Maria, ada gak kayak gitu nilainya di sisi Allah? Gak ada nilainya. Tadi kan kalau mau ngasih karena Allah. Komo aya mantan apa? Saya datang mah. Saya datang mah. Datang atuh. Kayak heula urang neangan heula Alphard. Kan heula Alphard. Sabaraha nyawa Alphard 4 juta sudah sampai. Jadilah ku aing. Pak datang. Kebaturan kolingan kabeh nu di pos kamling. Ya, datang euy maneh naon jadi ajudan saya. Jadi ajudan urang nu nyupiran nu nyebukakeun panto. Beak 15 juta sapoe eta. Sugema. Datang le turun. Mangga cara Pak Bos turun mantan teh melong. Sugema. Puasa teh ya. Balik ka imah kurupuk satoro. Gusruk ke 3 minggu aing sugema. Apa itu coba apa itu coba ada di sisi Allah kebagusannya? Enggak ada kebaikannya itu sama sekali. Itu Maria yang kayak gitu mah. Apakah Sesari Asakoti ada pengen kayak gini? Enggak ada. Wa mahabbati dzalika minhum. Karena itu mah termasuk riya wa yuhasya an dzalik, dan beliau itu jauh sekali dari keadaan seperti itu. Wa innama huwa mahabbatun li satrillahi alaihi fid dunya wal akhirah wa hadzal qadru mahmudun la naqsa fihi. Itu mah pengennya apa? Pengennya itu cinta kepada penutupan. Jadi cintanya itu kepada satrullahnya. Apa satrullahnya itu? Disembunyikan oleh Allah. Jadi penutupan Allahnya itulah yang disukai, yang dicintai. Dan kalau jadi kamu itu sukanya mana? Nah, ini ada orang nih ya. Ada orang nganggap kamu soleh, padahal kenyataannya kamu itu dalam sangkaanmu tidak seperti itu. Kamu itu senang gara-gara orang lain itu ngelihat kamu soleh, atau kamu itu senang gara-gara Allah itu menutupi aib kamu. Dan Allah mah tahu apa yang menjadikan kamu senang begitu. Kalau kamu itu senangnya karena ditutupi aib oleh Allah, itu mah terpuji. Maksudnya terpuji itu bagus, itu mah nggak ada naksun. Tapi kalau kayak tadi puas aib gitu. Geus bogoh urang teh supir. Supir urang teh. Yang mau mobil dudungan, mersi mobil teh. Pang markirkeun. Siap ya. Pas parkir, aya reunian. Pabaturan. Bos. Tuh, cek ada. Balata kayak. Lah urang itu. Aya bos di tukang, ngartieun bos teh. Ya, langsung ke hareup. Mangga aja. Cek bos teh. Asup bere duit 3 juta ieu anjing. Kan itu. Datang urang teh nyan traktir jadi sangka bos. Aduh, hatur nuhun ya Allah. Tuh era kumantan tuh. Ya, lain puas. Beda. Itu mah ditutupan kok Allah Subhanahu wa taala begitu. Allah enggak, orang-orang tuh enggak tahu ini satrun minallah. Kalau yang disukainya itu satrun minallahnya, lanak sofiha. Tidak ada kekurangan. Wa yahtamilu ayyakuna maqsuduhu hifdzu qulubil amati min ayyasu azannuhum bisolihina al jumlah fala yantafi'una bihim wa la yaqtaduna bi atharihim. Apalagi kalau kita melihat beliau itu seorang ulama. Kalau seorang ulama itu akhirnya tatkala mati ditolak bumi. Wong celang. Ya majelis Ustadz Angga ya. Majelis Ati Garut ini jelek udah. Ilmunya salah. Kok yang dibawa-bawa apanya? Kok ilmunya? Nanti yang tertutup malah kebenaran yang dibawanya. Kayak sekarang tuh liatin yang cabul Ustadz mana NU. Seperti iya. Kenapa banyak pesantren
Banyak Ustadz cabul yang NU. Karena kebanyakan pesantren emang NU. Jadi ya mau gimana lagi ya tuh. Ada lolobana eta. Lolobana eta atuh pesantren NU teh sabaraha ribu. Ya. Sabaraha ribu. Da gari geus. Jadi akhirnya yang jeleknya siapa? NU-nya yang jeleknya akhirnya itu. Nah Cesar Asakot itu gak mau. Nanti yang jelek sufinya. Tuh sufi. Ya kan yang jelek jadi apanya? Jadi sufinya. Makanya minta supaya sangkaan orang kepada beliau itu tetap sampai beliau wafat. Begitu. Walayan tafi'un nabihim. Akhirnya mereka tidak mau mengambil manfaat. Karena orang-orang awam itu suka terhalang oleh keadaan alimnya, bukan kepada ilmunya. Jadi orang awam kayak gini ya, ada apa guru ngajari nih 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 5 tambah 5 10. Yang ngajarinya teh pakai kopiah bagus, ya, pakai jubah bagus, begitu. Satu waktu ketahuan dia teh, ya, jeung ngora. Langsung 1 tambah 1 2 teh jadi salah. 5 tambah 5 10 jadi salah. Ya. Itu orang awam mah. Itu di sana nanti ada yang ngajarin 1 tambah 1 3, 7 tambah 7 15. Jadi bener. Da pamajikan anak hiji. Tuh cenah meningkat itu we. Itu orang awam mah. Makanya kasihan yang saya bawa ini benar, mau kelakuan saya bagaimanapun benar, tapi orang awam itu enggak melihat ke situ. Makanya ya Allah jaga saya sampai apa? Sampai wafat. Begitu. Akhirnya enggak bakalan ikut. Fa innahum idza ra'au man ishtahara bil khairi wa salahi lam yaqbilhu qabruhu wa rahmadatul ardu. Karena mereka itu apabila melihat orang yang masyhur dengan kebagusan dan kesolehan yang mana tidak diterima oleh kuburan, dan lahum dzalika ala khubthi batini. Jadi dulu masuk kayak gitu. Ini orang ya, dia terkenal soleh nih. Tapi kalau kenyataannya nggak soleh, dikuburin, itu kuburannya menolak, ngacleng. Cesar itu takut, saya kalau mati ngacleng kan mau bisa ngapela tuh negara ada gepae. Gimana orang udah mati kok dimasukin ke kuburan ngacleng, mental padahal kan bisa beberapa kemungkinan juga. Dalam pengertian ya kalaupun misalkan salah, apa hubungannya sama ilmu yang saya bawa, begitu. Gak ada hubungannya. Itu menunjukkan kepada jelek batinnya, wasu'i sarirotihi fayasu'u dhannuhum bi amthalihi. Maka akhirnya orang-orang jadi su'udzon fa asfaqu alaihim man ayyaqu fi qulubihim mithlu hadza wal awwalu aula wa ahsan wa huwa mahabbatu satrillahi alaihi fid dunya wal akhirah. Itulah beberapa kemungkinan kenapa beliau itu ingin wafat dalam keadaan orang-orang masih bersangka baik. Kita istirahat dulu ya, salat dulu, wallahu a'lam bissawab.